Malam ini kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah, apalagi di tengah tuntutan zaman agar kita mencari kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Ia telah merancang yang baik bagi hidup kita. Ketika Ia menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang percaya. Mari renungkan panggilan-Nya dengan menyanyikan "Ku dengar panggilan Tuhan". Ibadah Kamis Putih ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Malam ini kita membayangkan peristiwa 2000 tahun yang lalu. Saat itu Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Tak ada yang istimewa sebab mereka terbiasa makan bersama. Hanya suasananya sedikit berbeda. Ada kegelisahan dalam diri Yesus. Ya, malam inilah saatnya. Saat derita
menanti di depan mata. Kata Yesus kepada para murid-Nya, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Makan bersama adalah tanda persahabatan. Ada percakapan, ada tawa, ada kegembiraan. Semua merasa bersahabat. Namun, benarkah semua saling bersahabat? Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia yang telah mengasihi kita. Yesus sudah menyatakan hal itu terlebih dahulu. Kami hamba-Nya, hamba yang percaya, yang seharusnya melakukan kehendak Tuhan, hamba yang seharusnya ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Kami teringat Tuhan sudah membasuh kaki para murid. Tuhan dan guruku sudah memberikan teladan baik, maka kami pun wajib saling membasuh kaki. Pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Panggilan sebagai hamba menjadikan kami sebagai pribadi yang rendah hati. Sebagai hamba Tuhan,
kami menyampaikan berita sukacita yang diambil dari Roma pasal 14 ayat ke-17 sampai dengan yang ke-18 yang berbunyi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Pada Kamis Putih, disingkapnya tirai bagai perawan suci kepada kekasih. Berujar tanpa kata, lihat, tiada lagi darah di hatiku tersisa. Telah kuberi kau nikmat segala rupa. Pada Kamis Putih, langit membuka jendela. Rintiklah air mata pelipur duka. Membasuh segala luka. Peluh darah jadi permata di cawan semesta. Pada Kamis Putih, dibakarnya semua ranting hianat, dengki, dan dusta di pohon dosa. Dalam kobar api cinta, agape yang tiada henti bernyala. Pada Kamis Putih, ciuman penghabisan menjadi tanda. Telah kau rengkuh sang guru dengan tangan bertuba. Seperti pelukan kekasih di batas kota, terselip pedang dibungkus bayu senja, hangat sekejap lalu menikam jiwa. Pada Kamis Putih, cinta bukan cuma emotikon dunia maya, hanya merah tanpa makna. Dapatkah dipercaya? Eke homo, hatinya rela ditombak selaksa angkara. Ini bukan masokisme, tapi kesetiaan yang paling dalam yang pernah ada. Pada Kamis Putih, dileburnya segala arti cinta. Kerinduan purba sejak kau belum ada. Kasih tiada tara yang tak pernah bisa kau mengerti. Wahai manusia, telah kuberi kau segala, hingga aku telanjang raga, digantung di bawah cakrawala. Akan jauh rasa terus
Marilah bersama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami memilih untuk menenangkan hati dan pikiran kami. Kami mau bersatu di dalam doa untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Firman di mana boleh menjadi penuntun hidup kami, membawa peneguhan kembali dalam hati dan pikiran kami, juga iman kami kepada Engkau. Berkati Tuhan di dalam masa permenungan ini, kiranya Roh Kudus boleh membimbing dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Dilanjutkan ayat 31b sampai dengan 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat 31b sampai dengan 35. Dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu
bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan baik dan tentunya tetap dilingkupi sukacita dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di rumah kami mempunyai 2 orang anak batita, anak perempuan kembar berusia 15 bulan. Kalau pagi hari biasanya kami senang cari sinar matahari. 15 menit saja cukup untuk berjemur dan tidak menggunakan alas kaki. Hangat dari sinar matahari meresap sampai ke dalam. Setelah selesai berjemur, biasanya kami masuk ke dalam rumah. Kedua anak batita kami digendong sehingga langkahnya lebih cepat dan langsung bisa menuju ke kamar mandi untuk cuci kaki. Mereka tidak menolak untuk dicuci kakinya. Tapi mereka juga belum paham mengapa kaki mereka harus dicuci. Yang jelas, kedua batita kami saat dicuci kakinya, mereka hanya tertawa-tawa senang karena air dingin menyentuh kaki mereka yang hangat. Kami sambil membasuh kaki mereka, biasanya mengatakan, dicuci dulu ya kakinya supaya bersih. Kan tadi habis dari luar tanpa sandal. Mereka tidak menyaut, tapi mereka tersenyum seakan mengerti pembicaraan dan percaya dengan apa yang saya katakan. Ini adalah pengalaman kami di rumah ketika bersama dengan kedua batita kami mengajarkan tentang dicuci kakinya. Awalnya kami dulu yang melakukan, lalu kami mencuci kaki mereka. Peristiwa tentang membasuh kaki atau mencuci kaki. Pada bacaan kita hari ini, Yesus menunjukkan bagaimana ia melayani murid-muridnya dengan membasuh kaki mereka. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-12, Tuhan Yesus berkata, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Gelar yang diberikan para murid bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan dimaknai secara baru oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam hal ini, gelar diri Yesus sebagai guru dan Tuhan bukanlah suatu gelar untuk menunjukkan kekuasaan duniawi yang dipakai untuk memerintah atau merasa paling berhak menerima perhatian atau pujian dari orang lain. Pada peristiwa ini, gelar diri Yesus sebagai guru dan Tuhan dimaknai sebagai suatu gelar untuk mengungkapkan tindakan merendahan diri yang bersedia untuk melayani orang lain. Walaupun ternyata yang dilayani tidak memberi penghargaan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan ada dari antara mereka yang kemudian justru mengkhianati gurunya. Bagi Yesus, harga diri dan kebesaran seseorang lebih terkait erat pada kemampuannya bersikap rendah hati. Bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesamanya, itu yang paling penting. Aktualisasi diri terjadi ketika kita mampu melayani dengan sungguh-sungguh tanpa diembel-embeli ambisi untuk mengejar prestis atau harga diri.
Sebab jika itu yang menjadi orientasi atau pusat di dalam kehidupan dan pelayanan kita, maka kita akan kehilangan makna pelayanan itu sendiri. Yang pada akhirnya bukan untuk melayani Tuhan, yang ada malah kita berusaha untuk menjadi yang terdepan agar dilayani. Bukankah kita ini hanya hamba yang seharusnya memikirkan bagaimana kita hamba yang diangkat oleh Allah, yang menerima kemuliaan dari Tuhan melalui kematian Yesus Kristus. Dan kita disampaikan di dalam bacaan tersebut, kita hanya diminta untuk turut mencontoh Sang Guru dan Sang Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13 sampai dengan 15. Tuhan Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yesus mewajibkan kita untuk melakukan apa yang telah diteladankannya. Dan ini adalah wajib, tidak bisa ditawar-tawar. Kudu mesti harus kalau orang bilang. Mungkin bila kita menjadi murid-murid Yesus, kita akan belajar untuk memahami bagaimana perasaan mereka saat itu. Kaki bagian bawah dari mereka, bagian yang paling kotor. Karena kakinya hanya beralaskan sendal terbuka, bukan sepatu yang tertutup. Kotor dikarenakan debu dalam perjalanan mereka. Kita ketahui mereka melakukan perjalanan kemana-mana. Tentu bayangkan, kita hanya memakai sendal jepit, debunya seberapa tebal, kaki kita seberapa hitam dan kotornya. Namun di sini menjadi hal yang menarik. Kaki yang dipandang bagian paling hina dan rendah, biasanya pada masa itu justru ada budak yang bertugas untuk membersihkan kaki yang kotor. Namun kali ini murid-murid ini mendapatkan peristiwa yang berbeda. Mereka diminta untuk percaya kepada Yesus, Sang Guru, yang mau mengikatkan kain lenan pada pinggangnya yang dipakai untuk membersihkan kaki yang telah dibasuhnya. Mereka diminta percaya kepada Yesus yang mau membersihkan bagian terkotor dari tubuh mereka. Di sini ada sebuah simbol yang begitu dalam bagi kita. Kita ini adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan iri dengki. Kasih dari Tuhan kita rasakan, tapi kita enggan untuk berbagi kasih dengan sesama. Kita ini kotor. Tetapi hanya karena cinta kasih dan ketaatan Yesus Kristus kepada Allah Bapa dan kepada kita, maka kita dibasuh bersih. Dan pada malam itu, murid-murid Yesus merasakan basuhan yang dilakukan oleh Sang Guru menyentak batin mereka. Mereka pun diminta bukan sekadar percaya pada saat memberikan kaki mereka untuk dibersihkan oleh Yesus, tetapi mereka juga diminta untuk percaya secara penuh dan mengikuti apa yang Yesus lakukan kepada mereka. Menjadi hamba yang mau percaya untuk saling mengasihi dan saling melayani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita sering gagal menjadi teladan bagi orang lain untuk bersikap rendah hati, tulus melayani, saling mengasihi, atau saling melayani? Dari pertanyaan ini, mungkin kita bisa bersama sepakat dengan jawaban, karena kita sebagai manusia lebih banyak berbicara daripada berbuat. Kita lebih pandai bermain kata untuk menunjukkan seberapa pintarnya kita,
atau untuk menutupi atau memberi jalan supaya kita dapat melarikan diri dari tugas tanggung jawab melayani. Dan kita lebih pandai untuk berargumentasi daripada bermeditasi untuk menyadari bahwa kita ini harus semakin dekat kepada Tuhan dan sesama. Pada dasarnya, harusnya kita bisa memberi teladan, berbekal pada nasihat dan ajaran yang Yesus sampaikan. Kita mau belajar bagaimana menjadi pribadi yang rendah hati sebagai hamba Allah yang mau juga meletakkan iman percayanya secara penuh dan utuh kepada Yesus yang telah membasuh kita, yang telah membersihkan kita dari dosa-dosa. Kebesaran kita dan aktualisasi diri kita akan terlihat atau akan terjadi bila kita dapat merendahkan diri di hadapan Allah dan belajar untuk terus mengasihi Allah dan sesama manusia. Dan juga tidak lupa, kita mau belajar setelah rendah hati, kita mau menjadi pribadi yang setia melaksanakan tugas panggilan kita untuk saling mengasihi dan melayani itu. Maukah kita bersama berubah menjadi pribadi yang lebih peduli, mengasihi, dan melayani dengan kerendahan hati dan mencontoh kepada Yesus yang telah membasuh kita. Seperti kisah anak-anak kami di rumah, ketika para batita kami mempercayakan kasih kakinya untuk dibasuh dan dibersihkan oleh kami mengatakan hal-hal yang sekiranya akan mereka ingat. Karena harapan kami adalah mereka kelak akan paham mengapa harus mencuci kaki serta beraktivitas. Juga harapan kami, mereka akan meniru hal-hal baik itu. Karena mereka percaya apa yang telah diajarkan kepada mereka adalah sebuah tindakan yang benar. Demikian juga ketika Yesus menyampaikan pesan nasihat kepada para murid di malam hari itu. Ada harapan Yesus bagi mereka yang telah menyebut Yesus sebagai guru dan tuan. Berarti kita atau mereka pun yang telah dibasuh kakinya mau belajar menjadi seperti pribadi dia. Memiliki kehidupan yang siap digugu dan siap untuk ditiru. Mari bersama kita mengingat Ia menjadi sama dengan manusia, turun di tengah-tengah dunia ini karena kasih-Nya. Dan karena ketaatan dan rasa percayanya kepada Sang Bapa, maka Dia menyelesaikan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini hingga Ia mau mati di kayu salib. Rasa kasih yang melahirkan ketaatan dan kepercayaan itulah yang harus kita contoh. Karena ternyata kasih, ketaatan, dan rasa percaya yang ditunjukkan oleh Yesus dalam kehidupannya mendatangkan kebaikan untuk pribadi Bapak Ibu sekalian dan saya. Kita menjadi pribadi yang telah dibebaskan dari hukuman maut. Marilah kita bersama memilih menjadi pribadi yang mencontoh kepada Yesus. Berarti kita juga mau menjadi hamba yang percaya sepenuhnya akan setiap ajaran yang telah disampaikan oleh Yesus Kristus dan kita mau untuk melakukannya. Sehingga di dalam kehidupan kita berani mewujud nyatakan untuk saling melayani dalam kehidupan sesama kita. Layaknya Yesus yang lebih dahulu melayani kita hingga Ia mati di kayu salib. Mari kita menjalankan ajarannya dengan rasa kasih, taat, dan percaya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah bersama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami kembali belajar bagaimana untuk menjadi pribadi seperti yang telah Yesus lakukan. Kami mau menjadi hamba yang percaya kepada ajaran Yesus, dan kami juga mau menjadi hamba yang dengan setia melakukan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Tolong kami ya Roh Kudus agar kami sungguh mampu untuk mewujud nyatakan semua itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hadirlah damai sejahtera di muka bumi ini. Pada saat ini kami berdoa bersama bagi saudara-saudari terkasih kami yang sedang mengalami sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun harus menjalani perawatan di rumah lebih lanjut. Kami berdoa agar saudara-saudara kami yang sakit ini dapat sembuh kembali, dapat pulih dan dapat berkumpul bersama dengan keluarga di rumah, dan dapat beraktivitas juga beribadah bersama dengan keluarga di rumah. Tuhan juga tolong kami sebagai keluarga yang mendampingi, sebagai keluarga yang harus dengan penuh cinta kasih menjaga dan merawat anggota keluarga kami yang sakit. Kiranya kami boleh diberikan kekuatan dan kesehatan, kami boleh diberikan kesabaran dan juga hikmat di dalam menjaga dan merawat mereka. Ya Allah Bapa, kami menyadari bahwa seringkali kami merasa lelah, seringkali kami merasa emosi karena tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi kami mau belajar kembali ya Tuhan, bagaimana kami menyadari bahwa di dunia ini bukan melulu tentang apa yang kami inginkan atau apa yang kami harapkan, tetapi semuanya hanya kembali lagi kepada kehendak Tuhan secara penuh dan utuh. Maka ajar kami juga untuk dapat menerima setiap pemberian-Mu dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Kami juga turut berdoa bagi saudara-saudari terkasih kami yang berulang tahun, di mana mereka boleh turut berbahagia atas pertambahan usia di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga boleh berkati agar mereka tetap dalam keadaan baik dengan kesehatan dari Tuhan dan hikmat di dalam mengelola kehidupan mereka. Jaga dan sertai mereka selalu di dalam perjalanan kehidupan ke depannya, sehingga mereka boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi semua orang. Tidak lupa kami berdoa bagi setiap saudara kami yang merayakan hari ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka di dalam pernikahan mereka, agar mereka boleh saling mengasihi, saling memperhatikan, saling melayani lebih lagi. Terkhusus di dalam kehidupan berkeluarga, kiranya mereka boleh menjadi teladan bagi anak-anak dan bagi seluruh anggota keluarga di dalam rumah mereka. Biarkanlah cinta kasih Tuhan boleh tumbuh selalu di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi pemerintah di Indonesia di dalam perjuangannya untuk melawan virus corona dan juga ketimpangan perekonomian yang terjadi pada saat ini. Kami berdoa agar Tuhan boleh menjaga para pemimpin, terkhusus Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden dan seluruh staf yang mendampingi, para menteri dan juga para wakil rakyat di dalam menjaga dan menjalankan tugas tanggung jawabnya untuk mendatangkan damai sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Kiranya mereka boleh diberikan hikmat dan tidak berdasarkan ego diri di dalam mengambil keputusan. Ya Tuhan, berkatilah agar bangsa ini boleh bangkit dan boleh berjuang bersama melawan virus corona dan juga ketimpangan perekonomian saat ini. Bagi saudara-saudara kami yang sakit dikarenakan virus corona, Tuhan boleh tolong agar mereka boleh kembali sembuh dan pulih. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang harus menjalani perawatan lebih intensif untuk mengetahui kondisinya positif atau negatif dengan virus corona yang ada. Tuhan boleh berkati agar mereka boleh beranugerahkan hikmat dan kesabaran dari Tuhan. Bagi setiap keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi dikarenakan mereka meninggal diakibatkan sakit virus corona, hiburkan dan kuatkan mereka Tuhan.
Kiranya perjalanan kehidupan mereka ke depannya juga boleh selalu Tuhan jaga dan sertai. Kami meyakini dengan pertolongan cinta kasih Tuhan, bangsa ini boleh bangkit, dunia ini boleh kembali sembuh dari virus yang menjadi wabah dunia pada saat ini. Kami berdoa juga bagi tim medis untuk pemenuhan dari kebutuhan alat-alat yang ada. Berkatilah agar mereka juga tetap sehat, keluarga yang menanti di rumah juga tetap dalam keadaan baik. Tuhan tolong agar mereka juga boleh terus berpengharapan di dalam Tuhan, sehingga boleh mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi saudara-saudari terkasih kami yang sedang sakit saat ini. Kami berdoa bagi gereja-gerejamu di seluruh dunia, terkhusus GKI Jatiasih, di mana kami harus menjalankan peran untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Izinkan kami Tuhan untuk boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang mau untuk mengasihi dan melayani lingkungan sekitar kami, bukan hanya persekutuan kami di dalam GKI Jatiasih. Tuhan tolong agar kami boleh bergerak lebih cepat dan lebih tepat berdasarkan hikmat dari Tuhan, sehingga sungguh keberadaan GKI Jatiasih bisa menjadi garam dan terang dunia. Ya Bapa, inilah doa kami, kiranya Engkau berkenan untuk mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga setiap apa yang kami panjatkan, kiranya Tuhan boleh mengabulkannya dengan keadaan yang terbaik dari Tuhan. Dan doa yang jauh daripada sempurna ini kiranya boleh kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan, sebagai bagian kudus daripadanya. Persembahan pada saat ini dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada gereja pada saat ibadah tatap muka yang akan datang, atau dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Jatiasih seperti yang tertera pada layar. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan yang rela. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sumber kasih dan berkat, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa, membawa persembahan yang terbaik dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, terimalah persembahan ini, dan biarlah persembahan ini dapat kami pergunakan untuk pelayanan kami di tempat ini. Tuhan telah memberkati kami, kiranya mampukan kami juga Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadilah hamba Tuhan yang percaya. Kami mau percaya dan mewartakan kasih-Nya. Kami mau hidup seturut kehendak-Nya. Kau si paling agung.
Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin.